Bruno Fernandes kembali menegaskan komitmen dan loyalitasnya kepada Manchester United di tengah masa sulit yang tengah dialami klub. Kapten Setan Merah itu mengaku terinspirasi oleh sosok Francesco Totti yang tetap setia membela AS Roma meski prestasi tim tidak selalu memenuhi ekspektasi. Fernandes juga meluruskan spekulasi mengenai masa depannya dengan menegaskan bahwa keputusannya untuk bertahan adalah pilihan sadar, meski sempat menerima tawaran dari klub lain. Ia menilai bertahan di saat-saat sulit merupakan bukti nyata kesetiaan, tanggung jawab, dan dedikasinya terhadap Manchester United, sekaligus menunjukkan nilai-nilai yang ia pegang sejak bergabung dengan klub. Rasmus Højlund kembali menunjukkan performa impresif bersama Napoli, mencetak 1 gol dan 1 assist saat timnya menang 2-0 atas AC Milan di semifinal Piala Super Italia. Penampilan apik ini membuat koleksi golnya bersama Napoli musim ini mencapai 7, setelah sebelumnya juga mencetak 2 gol ke gawang Juventus. Di sisi lain, Benjamin Sesko menghadapi masa sulit di Manchester United karena cedera lutut dan baru-baru ini keracunan makanan yang membuatnya harus menjalani tes kebugaran sebelum laga melawan Bournemouth. Perbedaan kontras ini memicu manajemen Manchester United untuk memulangkan Højlund dan berencana meminjamkan Benjamin Sesko ke klub lain. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes menegaskan bahwa Portugal tidak otomatis lebih baik tanpa Cristiano Ronaldo, meski tim menang besar atas Armenia saat Ronaldo absen karena skorsing. Fernandes menekankan bahwa kontribusi Ronaldo tetap sangat penting, terutama di kotak penalti, karena kehadirannya menarik perhatian bek lawan dan menciptakan ruang bagi pemain lain. Ia juga menyoroti bahwa setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tim harus bisa beradaptasi dan memaksimalkan kualitas setiap individu agar performa tim tetap optimal. Fernandes menambahkan bahwa jika Portugal terlihat lebih bebas tanpa Ronaldo, itu lebih karena cara pemain lain bermain, bukan karena absennya sang mega bintang. Menduduki puncak klasemen Premier League pada 25 Desember, sering dianggap pertanda baik untuk juara akhir musim. Namun sejarah menunjukkan hal itu tidak selalu menjamin gelar. Sejak era Premier League dimulai, 17 dari 33 tim yang memimpin saat Natal akhirnya menjadi juara, termasuk 11 dari 15 musim terakhir, dengan klub seperti Manchester United, Chelsea, Manchester City, dan Liverpool beberapa kali berhasil mempertahankan posisi. Meski begitu, beberapa musim menunjukkan perubahan drastis di papan atas, menegaskan persaingan tetap terbuka hingga pekan terakhir, dan Arsenal kini menghadapi musim penentuan untuk mempertahankan keunggulan mereka. Xabi Alonso tengah berada di bawah tekanan besar sebagai pelatih Real Madrid, setelah mengkritik bek muda Victor Valdepenas usai debutnya melawan Alaves, dengan menilai sang pemain gagal mengantisipasi gol penyeimbang lawan. Menyadari ucapannya terlalu keras, Alonso segera meminta maaf secara pribadi dan menjelaskan maksudnya agar hubungan profesional tetap terjaga. Selain itu, ia juga memberikan pujian kepada Valdepenas jelang laga Copa del Rey, menunjukkan upaya untuk meredam ketegangan di ruang ganti, menjaga manajemen tim, dan tetap mempertahankan kontrol di tengah tekanan yang terus meningkat terhadap dirinya sebagai pelatih. Barcelona menang 2-0 atas Guadalajara di Copa del Rey. Namun sorotan utama jatuh pada keputusan Hansi Flick menurunkan Marc-Andre ter Stegen sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, setelah pemulihan operasi punggung. Keputusan ini mengejutkan beberapa pejabat klub, karena ter Stegen selama ini tidak dianggap bagian utama rencana Flick dan sempat diperkirakan akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim dingin. Namun meski mendapat kesempatan tampil, posisinya tetap di bawah Joan Garcia dan Wojciech Szczesny, membuat masa depannya di Camp Nou masih sangat tidak pasti. Federico Chiesa menjalani musim pertama yang jauh dari ideal bersama Liverpool sejak direkrut dari Juventus pada Agustus 2024, dengan peran terbatas dan minim kesempatan bermain reguler. Kepindahannya sejak awal memang dipahami sebagai tambahan kedalaman skuad, bukan pemain inti. Menjelang Piala Dunia, masa depan Chiesa kembali dipertanyakan, dan kemungkinan kembali ke Italia pada bursa transfer Januari dinilai sebagai langkah realistis. Serie A dianggap sebagai lingkungan paling tepat baginya untuk kembali menemukan performa terbaik, didukung faktor tempo permainan, pendekatan taktik,
serta ikatan emosional dengan tanah kelahirannya. Liverpool membuat gebrakan besar pada musim panas 2025 dengan merekrut Florian Wirtz dan Alexander Isak sebagai pilar era baru di bawah Arne Slot. Namun performa keduanya di paruh pertama musim belum memenuhi ekspektasi seiring nilai transfer yang sangat tinggi. Isak dan Wirtz masih kesulitan memberi dampak signifikan, sehingga kebijakan transfer Liverpool kembali disorot. Mantan pemain Liverpool, Dietmar Hamann, memperingatkan bahwa status bintang tidak menjamin masa depan aman di Anfield, dan klub bisa mempertimbangkan menjual keduanya jika performa tidak membaik, terutama bila Liverpool gagal lolos ke Liga Champions. Ardon Jashari resmi bergabung dengan AC Milan dari klub Brugge dengan nilai transfer sekitar 36 juta euro setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang. Awal karirnya di San Siro sempat terhambat cedera fibula yang membuatnya absen selama lebih dari 2 bulan, sehingga ia tertinggal dalam persaingan memperebutkan posisi di tim utama. Kini setelah pulih, Jashari mulai mendapatkan menit bermain meski masih berstatus pelapis dan mengaku banyak belajar dari Luka Modric. Ia memuji kualitas teknis, pengalaman, serta kepribadian sang gelandang senior di ruang ganti yang membantunya beradaptasi lebih cepat dan memahami tuntutan bermain di level tinggi bersama AC Milan. Lionel Messi meninggalkan Barcelona pada musim panas 2021 karena klub tidak mampu memberinya kontrak baru akibat aturan gaji La Liga, sehingga perpisahan itu terjadi tanpa laga perpisahan resmi. Sejak kepergiannya, Messi hanya sekali berbicara dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta, melalui telepon saat ulang tahunnya. Laporta kemudian menyatakan ingin memberikan penghormatan simbolis bagi Messi, seperti patung atau tribut. Pada 2023, Messi sempat mencoba kembali ke Barcelona dan mencapai kesepakatan dengan Xavi mengenai kontrak 2 tahun. Namun, rencana itu gagal karena La Liga menolak persetujuan kontraknya. Akhirnya, Messi memilih menerima tawaran dari Inter Miami untuk melanjutkan karirnya. Barcelona berencana memperpanjang kontrak Hansi Flick sebagai apresiasi atas performanya sejak menangani tim pada Mei 2024. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2027, manajemen ingin mengamankannya hingga 2028. Sementara Flick lebih memilih kontrak jangka pendek yang dievaluasi tiap musim. Di bawah arahannya, Barcelona tampil konsisten dan sukses, menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, serta tetap bersaing di kompetisi lain seperti Liga Champions. Pembahasan kontrak melibatkan agen Flick, Pini Zahavi, dan indikasi menunjukkan perpanjangan hingga 2028 kemungkinan besar akan terwujud, memperkuat kepastian masa depan pelatih asal Jerman itu di Camp Nou. Real Madrid dikabarkan tengah memantau gelandang PSG, Vitinha, sebagai calon penguat lini tengah menyusul kepergian Luka Modric dan Toni Kroos. Vitinha berperan sebagai distributor utama di PSG di bawah arahan Luis Enrique, posisi yang dinilai Madrid hilang karena Jude Bellingham belum sepenuhnya mampu mengisi peran tersebut. PSG kabarnya bersedia melepas pemain asal Portugal itu dengan harga sekitar 100 juta euro, meski angka tersebut tergolong tinggi. Musim ini, Vitinha telah mencatat 6 gol dan 10 assist dari 30 laga di semua kompetisi, dan ia masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2029, membuat langkah transfer ini menjadi tantangan tersendiri bagi Madrid. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, menargetkan gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, untuk memperkuat lini tengah timnya musim ini. Fratesi yang minim kesempatan bermain di Inter dan baru sekali menjadi starter di Liga Domestik, dilaporkan merasa frustasi dan kemungkinan akan mengajukan permohonan transfer pada jendela musim dingin. Inter sebelumnya mematok harga 40 juta euro dan belum bersedia menurunkannya. Sementara Juventus menghadapi kendala keuangan dan menegaskan tidak akan menyertakan Hepren Thuram dalam kesepakatan pertukaran pemain. Upaya Juventus untuk merekrut Fratesi menjadi tantangan tersendiri, mengingat nilai transfer yang tinggi dan situasi keuangan klub. Weston McKennie kembali menjadi sorotan di Juventus, karena kontraknya yang akan habis Juni mendatang belum menemui kejelasan. Gelandang asal AS ini terbukti berguna bagi tim berkat versatilitasnya, mampu bermain di berbagai posisi mulai dari gelandang tengah, bertahan, sayap,
bahkan sesekali sebagai penyerang. Meski bukan pencetak gol utama, McKennie kerap menghadirkan gol penting bagi tim. Perpanjangan kontraknya mandek akibat perbedaan soal komisi antara manajemen Juventus dan pihak pemain, meski sebelumnya kesepakatan hampir tercapai. Masa depannya di Turin kini masih belum pasti. Masa depan Paulo Dybala di AS Roma masih menjadi tanda tanya, meski kontraknya akan habis pada Juni 2026. Dybala dikabarkan menolak pendekatan dari Boca Juniors yang ingin memboyongnya kembali ke Argentina menjelang Copa Libertadores 2026. Pemain berusia 32 tahun ini ingin fokus menyelesaikan musim bersama Roma terlebih dahulu, sebelum membicarakan kemungkinan perpanjangan kontrak, terutama karena posisinya di tim perlahan mulai jarang menjadi pilihan utama pelatih Gianpiero Gasperini. Keputusan Dybala menunjukkan prioritasnya untuk tetap berkomitmen kepada Roma di sisa musim ini. Bayern Munchen sepertinya tidak terlalu tertarik dengan penampilan Nicolas Jackson yang mereka datangkan dengan status pinjaman dari Chelsea pada musim panas lalu. Media Jerman Bild melaporkan bahwa peluang Bayern untuk menggunakan opsi mempermanenkan kontrak Jackson sangat kecil. Hal ini dikarenakan striker asal Senegal berusia 24 tahun tersebut lebih sering ditempatkan sebagai pemain cadangan, khususnya di belakang striker internasional Inggris Harry Kane yang berusia 32 tahun. Dengan waktu bermain yang terbatas dan peran yang lebih banyak sebagai pengganti, kemungkinan besar klub Jerman itu tidak akan melanjutkan upaya untuk mempertahankan Jackson secara permanen. Masa depan Brennan Johnson di Tottenham Hotspur kini berada dalam ketidakpastian. Meski baru saja menjadi pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Eropa, penyerang internasional Wales ini kehilangan tempatnya di skuad utama. Spurs tidak secara aktif ingin menjual Johnson, namun bersikap terbuka jika menerima tawaran yang dianggap sesuai. Musim lalu, Johnson tampil gemilang sebagai pencetak gol terbanyak klub di Liga Primer dengan 11 gol, sehingga menarik perhatian beberapa klub Inggris yang ingin memperkuat lini serang mereka. Crystal Palace disebut sebagai klub yang paling serius mengejar mantan pemain Nottingham Forest ini, sementara beberapa klub lain juga terus memantau situasinya di London Utara. Muncul rumor bahwa Manchester City tertarik untuk merekrut Enzo Maresca dari Chelsea sebagai pengganti Pep Guardiola. Maresca sebelumnya pernah menjadi staf pelatih Guardiola di City dan juga melatih tim U23 City. Sebagai manajer Chelsea sejak musim panas 2024, Maresca sukses meraih gelar UEFA Conference League dan Piala Dunia antar klub. Meski spekulasi merebak, Guardiola masih terikat kontrak hingga 2027 dan sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda ingin hengkang, seperti ditegaskan pakar transfer Fabrizio Romano yang menekankan bahwa sang pelatih tetap sepenuhnya fokus di Manchester City. Gelandang andalan Barcelona, Pedri, menjadi perhatian jelang laga Barcelona versus Villarreal karena mengalami cedera otot betis kiri, sehingga statusnya masih diragukan. Barcelona ingin menutup paruh pertama musim 2025-2026 dengan kemenangan demi mempertahankan posisi puncak klasemen, sementara Villarreal yang berada di peringkat ketiga siap memberi perlawanan. Pedri belum berlatih bersama tim dan menjalani program mandiri, dengan keputusan tampil atau tidak ditentukan setelah tes lapangan dan latihan terakhir. Hansi Flick pun diperkirakan tidak akan memaksakan Pedri bermain demi menghindari resiko cedera lebih lanjut. Liverpool menutup polemik terkait Mohamed Salah setelah sempat muncul ketegangan akibat wawancara kontroversialnya. Arne Slot menegaskan hubungan klub dan Salah sudah kembali normal, dengan fokus penuh pada pertandingan dan tugas Salah di Piala Afrika. Setelah sempat dicadangkan dan absen di Liga Champions, Salah kembali bermain saat Liverpool menang 2-0 atas Brighton. Hasil tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkan Liverpool menjadi 5 laga. Slot menekankan pentingnya tindakan di lapangan dibandingkan pernyataan masa lalu, dan memastikan tim fokus membangun momentum jelang laga melawan Tottenham. AC Milan tersingkir dari semifinal Piala Super Italia setelah kalah 0-2 dari Napoli di Riyadh, menutup langkah Rossoneri di turnamen tersebut. Laga ini juga diwarnai kontroversi di pinggir lapangan, ketika pelatih Milan, Massimiliano Allegri, terlibat adu kata dengan asisten pelatih Napoli, Gabriel Oriali, pada menit-menit akhir pertandingan.
Insiden tersebut disaksikan langsung oleh petugas FIGC dan kemudian dilaporkan secara resmi. Saat ini, otoritas sepak bola Italia tengah menelaah kasus ini, dan Allegri berpotensi dijatuhi sanksi berupa denda atau skorsing, meski denda dianggap sebagai hukuman yang paling mungkin. Bolonya akan menghadapi Napoli di final Piala Super Italia 2025 setelah menyingkirkan Inter Milan di semifinal. Laga di Al-Awwal Park ini berakhir imbang 1-1 selama 90 menit. Inter sempat unggul lebih dulu lewat Marcus Thuram, tetapi Bolonya menyamakan skor lewat penalti Riccardo Orsolini. Babak kedua tak ada gol tambahan, dan Inter gagal memanfaatkan peluang penalti akibat pembatalan VAR. Adu penalti dimenangkan Bolonya 3-2, dengan Ciro Immobile menjadi penentu kemenangan, sehingga mereka lolos ke final untuk menantang Napoli.